minggu lalu kita sudah belajar tentang bank syariah ya. Nah, kalau bank syariah kan dia bisa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, pembiayaan syariah ini dia tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Lalu question mark ya, pertanyaannya adalah dari mana dia dapat duit kira-kira gitu kan. Nah, ini adalah undang-undang POJK dan berbagai macamnya yang mendasari lembaga pembiayaan syariah kita. Nah, lalu kemudian ini karakteristiknya. Nah, di sini kan sering bertanya kita kan, di sini ada sumber pendanaan, lalu kemudian di sini juga ada perusahaan pembiayaan, lalu ada konsumen. Nah, ini menjadi menarik. Kalau bank, dia kan bisa menghimpun dana dari masyarakat. Tapi kan pembiayaan nggak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Dia dari mana? Pendanaannya dari lembaga pemerintah, dari bank, dari industri keuangan, non-bank, lembaga badan usaha dan berbagai macamnya. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, lalu kemudian pembiayaannya ada 3 di sini nih. Dia bisa melakukan pembiayaan jual beli, dia bisa melakukan pembiayaan investasi, lalu pembiayaan jasa. Nanti mungkin untuk perkembangan terkini mungkin bisa kita minta penjelasan dari guru kita Pak Kiai Hasan dan Pak Azhar. Nah, terus kegiatan usaha pembiayaan syariah, nah fatwanya sudah jelas sekali ya. Nah, kita lihat misalnya pembiayaan jual beli misalnya ada fatwa murabahah ya. Lalu kemudian ada fatwa salam, istisna tadi sudah jelaskan oleh pemakalah juga. Lalu ada pembiayaan investasi ya, mudharabah, musyarakah dan berbagai macamnya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka, ini sudah di-share di grup kita. Lalu pembiayaan jasa juga sudah komplit. Artinya dari sisi fatwa sudah tidak ada masalah, artinya sudah komplit, tinggal mungkin ya menyesuaikan dengan perkembangan pembiayaan terbaru di hari ini. Lalu kemudian jenis kegiatan pembiayaan syariah ya sudah jelaskan tadi ada 3 ya, pembiayaan jual beli, pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah. Lalu pembiayaan investasi, pembiayaan jasa, minggu lalu kita sudah singgung juga bagaimana bentuk jual beli itu bisa dilakukan, lalu kemudian investasi dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian ya ini bentuk contohnya ya, murabahah, istisna, salam. Tapi memang kalau kita perhatikan salam ini masih sangat sedikit ya di perbankan juga. Saya belum melihat datanya apa, nanti kita tanya Pak Kiai atau Pak Azhar apa persoalannya, problemnya terhadap salam ini sehingga masih sedikit kira-kira. Lalu kemudian pembiayaan jual beli, murabahah, salam, istisna, lalu kemudian skema murabahah. Nah, saya pikir sudah ada semua di dalam ini, nanti Bapak Ibu tinggal lihat pembiayaan investasi, lalu kemudian ya skemanya. Nah, saya pikir sudah komplit ya, mutanakisah. Nanti kita akan tanya Pak Kiai dan Pak Azhar. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik, nah, di MBT ya, wala wakala. Nah, saya pikir hal-hal yang begini Bapak Ibu harus paham ini, karena saya perhatikan ada latar belakangnya berbeda-beda ya, ada yang dari umum. Nah, kafalah, wakalah ini coba nanti lihat pemahaman tentang ini, apa maknanya, lalu kemudian untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian memahami yang lebih berikutnya. Saya pikir itu ya, nanti hari ini saya ingin sebenarnya banyak Pak Kiai menjelaskan berkaitan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Apa yang dilarang terhadap perusahaan ini? Pertama, larangan bagi perusahaan pembiayaan syariah, dia dilarang menghimpun dana secara langsung. Ini saya katakan minggu lalu bertolak belakang dengan bank syariah. Ya, kalau bank syariah dia bisa menghimpun dana, lembaga ini tidak bisa menghimpun dana secara langsung di masyarakat. Lalu kemudian memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain, menerbitkan surat sanggup bayar, lalu melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya melanggar peraturan. Saya pikir itu dilarang menggunakan informasi. Oke, saya pikir cukup itu. Silakan kita diskusi atau mungkin nanti Pak Kiai akan menambahkan